Ya, meskipun sempat terjadi kenaikan sampai zona 1876.90, sayangnya tidak berhasil melanjutkan. Dan ya, ternyata skenario bukan menurun lebih dulu lalu kemudian rebound, melainkan naik lebih dulu lalu kemudian dia turun. Dan itu pun tertekan setelah rilis data industrial production, bukan setelah retail sales. Seperti Anda lihat, sewaktu retail sales dirilis yang sangat-sangat kuat dengan angka 1,7%, melebihi ekspektasi kita di angka 1,2%, justru emas hanya mengalami tergelincir sedikit saja, dan itu berarti mengindikasikan bahwa market sudah bisa menerima dengan sangat baik bahwa data ekonomi memang cenderung signifikan bagus. Nah, tapi kalau dilihat dari range areanya, begitu dia bergerak dari zona katakanlah 1870 sampai 1849, memang cukup besar, tapi kalau kita kategorikan reaksi yang harusnya bisa diterima, itu harusnya jauh lebih besar dari hal tersebut. Sehingga untuk hari ini, menurut saya kemungkinan potensinya kita akan kembali lagi bermain di zona support historical atau bahkan support psikologis. Nah, kali ini area support psikologisnya akan berada di teritori 1845 sampai 1839, yang mana area tersebut adalah zona FR 50% ataupun 38,2% dari grafik keempat, yang juga pertanda atau syarat mutlak yang tidak boleh dilanggar oleh wave keempat dari elliott wave. Kalau ternyata dia tembus, bagaimana? Kalau tembus berarti kita lupakan tentang elliott wave karena kemungkinan dia akan berbalik turun. Nah, of course, secara psikologis lagi, sebetulnya area yang harus diwaspadai adalah zona di 1820. Jadi kalau ternyata emas kembali tergelincir di bawah 1820, maka boom, emas sudah selesai untuk mulai kenaikan dan kita akan terfokus untuk kembali tes area support berikutnya, dan bahkan mungkin saja jauh lebih rendah. Tapi selama dia cenderung tertahan di atas 1820, maka kita masih melihatnya sebagai potensial bullish, dan dalam beberapa hari ke depan kita harus bisa melihat lagi 1874, dan kalau bisa ditembus maka itulah kunci utama yang bisa mendorong emas sampai zona 1900 kembali. So, untuk hari ini kalau kita lihat dari data ekonomi, saya hanya melihat housing start, building permits, dan juga beberapa statement dari pejabat Fed. Of course, ini adalah pengulangan lagi. Kalau kita bicara tentang pejabat Fed yang akan memberikan komentar, selalu akan ada pro kontra terkait dengan kenaikan suku bunga. Nah, tapi kalau Anda perhatikan majority-nya atau mayoritasnya mengungkapkan terkait dengan kesabaran dari Fed untuk menunggu sinyal yang lebih jelas, maka kemungkinan potensinya itu adalah dorongan untuk emas karena suku bunga masih tetap dipertahankan dan belum ada rencana lebih cepat. Tapi yang jelas, skenario masih tetap menunggu taper sampai selesai di bulan Juni atau bahkan Juli 2022. Nah, sekali lagi untuk pound sterling, kemarin kita sudah mendapatkan data yang cukup bagus terkait unemployment rate yang cukup menguat ya, di angka 4,3%. Nah, tapi indikasinya pound sterling ternyata hanya bergerak relatif kecil dan bahkan tertahan. Meskipun tekanan akibat retail sales dari Amerika, dia kecenderungannya tetap bertahan di zona tengah. Nah, inilah yang kemarin sudah sempat saya ingatkan, termasuk untuk hari ini kita akan lihat lanjutannya dari data CPI. Kalau misalkan unemployment rate-nya sudah bagus kemarin, lalu kemudian hari ini CPI-nya juga cukup kuat, maka kemungkinan ekspektasi terhadap kenaikan suku bunga BOE atau Bank of England di bulan Desember itu kembali menyeruak atau mengemuka. Dan efeknya bagaimana? Efeknya of course pound sterling itu akan mengalami kenaikan. Jadi hati-hati kalau misalkan pun kita lihat dia akan tergelincir, maka batasannya adalah 1.3350, di mana area tersebut adalah support psikologis untuk pound sterling saat ini. Sementara kalau untuk resistennya sendiri, dia harus bisa melompat atau melewati zona 1.3470. Kita lihat saja dari technical view untuk kali ini pound sterling dan juga gold di tanggal 17 November 2021. Irfan untuk Agrodana. Technical view gold 17 November 2021 jam 12:05 waktu Indonesia bagian barat. High 1855.90 dan low 1849.30. Running price tertuju di 1854.20 dan kita masih akan melihat apakah penurunan akan berlanjut atau tidak. Oke, sebelum itu saya coba lihat lebih dulu dari pound sterling. Kemarin kita sudah sempat kupas terkait dengan peluangnya adalah kenaikan. Apalagi kemarin sudah dirilis data unemployment claim yang justru menguat dan jauh lebih kuat daripada ekspektasinya. Walaupun lagi-lagi hampir mirip dengan kondisi Amerika ya. Kita berharapnya ada di bawah 4%, tapi ya so far so good ya. Selisihnya 2 digit atau 2 poin dari 4,5 atau 4,4 ternyata dirilisnya 4,3. Nah, tinggal nantinya rilis data CPI di jam 2 siang nanti. Kalau memang ternyata menguat juga, maka kemungkinan ini bisa dilabrak lagi ya. Jadi kalau misalkan kemarin dihalangi dari posisi ini, bullish engulfing terus dihalangi oleh
doji ternyata berhasil diatasi dengan tembus, tapi sayangnya ditutupnya tepat di areal garis atau historical price ya 1.3426 atau 27 lebih tepatnya. Kemudian areal high kemarin 1.3471 sekarang menjadi resisten. Jadi harus perhatikan kalau ternyata dorongan dari data CPI tersebut gagal menembus zona 1.3471, berarti dia akan kembali turun, dan unexpectedly nantinya kalau ternyata dia berbalik turun di bawah 1.3404 atau bahkan ya katakanlah ini ya areal terendah tanggal 12 November, karena kalau sampai saat ini dia sudah tercapai di 1.3395, saya rasa ini masih bisa untuk mengalami lebih rendah, berarti 1.3352 itu areal supportnya. Nah, untuk kenaikan sendiri, karena misalkan kita asumsikan bahwasanya CPI akan menguat, ditambah unemployment rate yang ternyata juga cukup bagus, maka kemungkinan potensinya ekspektasi kenaikan suku bunga di bulan Desember bisa kembali terbuka, dan itu berarti akan mendorong untuk pound sterling. Perkiraan saya mungkin kalau misalkan berhasil melewati 3471, berarti dia akan mencapai ya at least 1.3508 atau bahkan 1.3570. Tapi kalau dilihat dari grafik keempatnya, kurang lebih seperti ini ya. Saya gunakan Fibonacci retracement di wave terakhir saja. Jadi kalau kemarin kita tarik dari titik yang ini, sekarang kita tarik dari titik yang terakhir. Areal tertinggi 3606, terendahnya 3352. Nah, ternyata kalau Anda perhatikan pergerakan selama 2 hari terakhir itu cenderung tertahan di zona FR 23.6% dan 38.2%. Walaupun ada tail, saya asumsikan tidak break ya. Nah, oleh karenanya kalau misalkan diperhatikan lagi, potensi pergerakannya sekarang berada di sisi yang kita sebut dengan rectangle ya. Apakah ini jadinya bullish rectangle? Ya bisa saja kalau kita asumsikan ini bullishnya, ini rectangle-nya, alias berarti dia dalam pergerakan sideways sambil menunggu trigger yang terbaru. Dan saya rasa trigger terbarunya adalah nanti siang, di jam 2 siang itu adalah terkait dengan CPI. So, saat dia tembus 1.3449, Anda boleh follow buy, atau yang terbaik adalah yang saat ini terjadi sesuai dengan perkiraan kami, di mana suggestion adalah buy on dip 1.3410 ataupun 1.3420. Karena area low sudah di 1.3395, berarti posisinya kita sudah open buy. TP pertama perhatikan saja 1.3470, berarti sedikit di bawah 50% FR, atau target kedua adalah 1.3510. Ini berarti sedikit tipis di antara FR 61.8% ya. Jadi saya menggunakan areal-areal ini saja sebagai jangka pendeknya, karena kita belum tahu apakah dia berhasil untuk mendobrak apa tidak. Tapi of course, kalau dia sampai berhasil tembus 61.8%, itulah pertanda dia membuka jalur untuk peluang kembali naik 1.3546 atau bahkan lebih. Nah, kembali ke dalam gold, di mana terjadi penurunan sesuai dengan apa yang kami perkirakan, walaupun sayangnya memang dia sempat spike lebih dulu. Ya, kami akui bahwa kemarin memang terlampau cepat untuk melakukan sell ya. Seharusnya kita tunggu lebih dulu pullback sampai at least area 68, karena itu yang paling bagus, dan resisten terbukti ya. Resisten 72 sampai 74 atau 1872 1874 itu masih cukup kokoh, walaupun kemarin sempat spike lebih dulu sampai 1876.90. Ternyata penutupan candlenya tetap di bawah. Nah, inilah areal koreksi, tapi dengan catatan walaupun kami menandai areal ini sebagai areal biru yang kita sebut dengan normal correction, bukan berarti dia akan selalu mendekati atau bahkan mencapai. Bisa saja hanya half atau mungkin mendekati saja ya. Jadi dari teritori ini, kalau Anda tarik dengan Fibonacci retracement seperti yang dicontohkan kemarin, maka kita akan mendapatkan teritori seperti demikian. 38.2%, 50% diharapkan menjadi areal yang cukup kuat. Tapi kali ini saya perkirakan mungkin areal resisten atau support dari trend line dan juga areal support dari historical price 1833. Berarti kita memiliki 1824, 1834. Itu adalah teritori yang mungkin bisa dibilang areal strong enough ya. Kalau itu ternyata terjadi, tapi kalau misalkan tidak tembus di bawahnya, maka diasumsikan dia masih tetap dalam zona bullish. Jadi sebelum dia melanjutkan kenaikan dan membutuhkan tenaga yang lebih besar, maka dia harus koreksi lebih dulu, dan itu sudah terjadi. Nah, koreksi ini bisa saja hanya berlangsung singkat. Artinya tadi kita tidak perlu menunggu sampai dia zona pullback normal ataupun retest normal. Bisa saja hanya sepertiga atau bahkan setengahnya, atau hanya mendekati. Misalkan yang mendekati adalah 1833 atau 1835. Nah, tapi untuk kali ini zona 1848 saya rasa itu patut dicurigai sebagai zona pantulan, karena sampai saat ini 1849 masih menahan. Tapi kalau kita lihat dari grafik H4, lagi-lagi tentang Elliott Wave yang saya sampaikan, sepertinya kita harus menunda lebih dulu, karena kemarin kami perkirakan dia tembus 68 lalu kemudian 76 gitu ya. Ternyata
fail ya untuk breakoutnya, dan kita perhatikan di sini zona trend channel, dan mestinya pagi tadi memang tampak wajar dia terdorong naik karena dia berada tepat di area support dari trend channel. Nah, kalau kita gunakan Fibonacci retracement, nah saya tarik dari sini ya, karena ini adalah wave ketiganya mulai dari 1784 sampai zona 1868, itu wave ketiga ya. Silakan cek kembali di videonya ataupun di live streaming tentang gambaran kenapa yang kami sebut dengan elite wave ini terjadi ya. Nah, berarti kembali lagi wave ketiga. Nah, sementara wave keempat itu ukurannya adalah maksimum Fibonacci retracement 50% dari wave 3. Berarti saya tetap remarks di sini 50% adalah 1826, tapi yang terdekat adalah 1836. Jadi antara FR 38.2% sampai FR 50%. Nah, of course, kalau misalnya kita lihat di sini, kalau ternyata 23.6% cukup kokoh, it's okay untuk Anda melakukan real buy. Nah, tapi untuk kali ini saya mengambilnya di 1845 saja sampai 1847, di mana itu adalah areal tengah yang cukup signifikan. Jadi kalaupun misalkan kita menggunakan ini, itu sangat bagus. Nah, nantinya trendline yang harus ditembus bukan di 68 lagi, melainkan di areal 73 sampai 76. Ya, perhatikan itu. Lalu kemudian wave kelimanya sampai mana? Wave kelima, karena ini wave 1, berarti kalau kita ukur sesuai ketinggian dari wave 1, nah, saya ambil saja dari breakoutnya, berarti kita akan mendapatkan teritori yang harusnya menjadi wave 5 adalah di area 1914, which is kalau kita perhatikan di grafik daily, 1914 itu pernah terjadi di tanggal 1 Juni 2021 ya. Teritorinya memang 1916, tapi asumsi saja 14 dan 16 itu adalah area yang sangat berdekatan sebagai resisten. Nah, itu adalah target dari in case wave 5 betul-betul terwujud, dan itu syaratnya adalah harus tembus zona resisten 1873, 1876. Tapi untuk hari ini saya rasa kita belum ke arah sana. Minimal dia akan rebound terlebih dulu sampai zona 1860-an kembali, atau at least 1863. Itu pun dengan catatan pernyataan-pernyataan dari para pejabat Fed nanti malam kecenderungannya tetap konsisten dengan menanti ya, atau lebih tepatnya wait and see untuk keputusan kenaikan suku bunga. Nah, di grafik hourly atau 1 jamnya Anda bisa lihat di sini swing high-nya, berarti swing low-nya kita asumsikan saja akan berada retest 38.2%. Jadi kalau ada 850, oke, Anda bisa lakukan buy. Tapi yang saya ingin tekankan, Anda perhatikan di sini. Pertama kali dia tertahan di zona 61.8%, yang kedua kali tertahan di 50%, dan ketiga kalinya dia menempel di zona 38.2%. Artinya apa? Artinya 3 areal golden ratio ini cukup efektif untuk Anda kembangkan, untuk Anda gunakan. Nah, tapi kalau misalkan kita asumsikan untuk hari ini, suggestion untuk melakukan zona buy-nya itu akan berada di teritori kurang lebih 1845 ya, itu mengacu kepada grafik H1 ya. Jadi kalau misalkan 50% 1845, kemudian juga stop loss-nya sebenarnya lebih bagus di bawah 61.8%. Dan nantinya kalau misalkan ternyata dia bergerak sudah naik dan mencapai TP kedua, katakanlah seperti itu, berarti TP kedua kita adalah 1860, sementara TP pertama adalah 1852. Nah, kalau selesai, Anda perhatikan di malam hari sebaiknya langsung switch menjadi areal atau pandang atau cermati lagi di grafik keempatnya, apakah memenuhi persyaratan apa tidak untuk elite wave. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.